Sungguh orang yang bernama Obed Edom itu sangat diberkati para warga kerajaan. Kita belajar, sebelumnya saya sampaikan, dia mengerti how to usher in, how to honor the presence of God. Ya. Kedua, saya juga sampaikan bagaimana dia melahirkan dan keturunannya adalah para pemimpin dan juga seorang yang gagah perkasa, 68 orang, semua ini pemimpin. Karena itu saya percaya orang benar itu diberkati dari mana? Generasinya. Dan yang ketiga ini, dan minggu ketiga ini saya sampaikan bahwa mereka juga adalah anointed temple musician. Obed Edom adalah keluarga yang juga dipilih karena disebutkan able for service. Service yang mana ini? Ternyata mereka adalah musician di dalam bait Allah, ya. Pada waktu itu masih mereka masih belum ada masih berupa tabernacle of David. Tapi perhatikan di sini saya melihat beberapa hal yang ayat ke-18 dari 1 tahun 15 mengatakan bersama mereka saudara mereka dari tingkat kedua. Baru sebutkan Obed Edom, para penunggu pintu gerbang. Orang tidak suka nomor 2, orang suka nomor 1, saudara ya. Tetapi ada satu kunci di sini. Obed Edom tidak mencari position. Saya selalu hati-hati dengan orang yang cari position. Ya, saya mau pelayanan bersama saya, position nggak ada, saya bilang. Tanggung jawab ada. Kapan seorang pemimpin tanya, Pak apa hak saya? Apa posisi saya? Saya bilang tidak ada. Yang ada di sini servant of the Lord. Ya kita ada organisasi, tetapi organisasi kita justru seperti piramid yang terbalik. Lalu kemudian mereka juga memainkan kecapi yang seperti ini. Tetapi yang nadanya paling rendah. Saya pernah berpikir, ternyata kalau semua orang mau jadi yaitu the first violin, the first keyboard, lead gitar. Tapi yang jadi pengiring jarang ya. Kita lihat di dalam The Beatles saja itu George Harrison ya. George Harrison kan memainkan gitar pengiring ya. Tapi di sini disebutkan yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya sangat dewasa nih keluarga Obed Edom ini ya. Selain mereka tidak mencari rank, tidak mencari pangkat, tidak mencari kedudukan. Tidak heran Tuhan memberkati mereka. Bukan cuma 8 putra, ditambah 60 cucu. Yang luar biasa. Ya, dengarkan lagi apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Able man, strong man, leader, kingdom leaders. Karena goal daripada hasil daripada gereja. Apa end product daripada sebuah jemaat. Itu adalah kingdom leaders. Saya heran ada beberapa gedung gerejanya besar, ada teman saya. Tapi orang dilarang, yaitu untuk jadi pejabat pendeta PDP, nanti pendeta Pratama namanya, dulu pembantu. Ya, hanya keluarganya sendiri. Nah ini dynasty nih. Tetapi kita lihat, tidak peduli kedudukannya apa. Sekali lagi, gatekeeper juga disebut janitor. Ya, janitor itu bagian bersih-bersih saudara ya. Ya, cleaning service. Bagian yang kurang menyenangkan tapi mereka setia. Mereka melayani Tuhan. 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Saya percaya orang dewasa itu bisa menundukkan diri dan juga bisa melayani, itulah spirit of Christ. God bless you all. Dan kiranya Anda semua ya paling sedikit bisa main satu alat musik lah ya. Karena lebih nyaman lah di dalam kita memuji menyembah Tuhan ya. God bless you. The Lord anoint you. Amin. Selamat pagi, Shalom. Walaupun kita tidak bisa beribadah secara onsite pada pagi hari ini, tapi kita percaya kita beribadah online. Kasih Tuhan selalu menyertai kita. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena berkat pertolongan-Mu Bapa.
Kami mengucap syukur bagi-Mu Bapa. Kami tak tahu gimana nasibnya kami, apa jadinya hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Engkau selalu menuntun kami, Engkau selalu ada untuk kami. Ini hidup kami. Kami mau belajar berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur bagi-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada
mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Oh Tuhan, kami serahkan padamu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu. Oh, kami sembah Engkau Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami. Hanya padamu Tuhan kami sembah. Hanya padamu Bapa kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar. Kau berkuasa, Kau berkuasa. Engkau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Bapa. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Sungguh indah Engkau Bapa, sungguh mulia Engkau Tuhan. Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah.
serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Sama-sama katakan, mengiring-Mu seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Menggiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Menggiring-Mu Tuhan, menggiring-Mu Bapa, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Oh Yesus Tuhan, ini hati kami Bapa, hati yang haus akan Engkau. Yesus, terima kasih Bapa. Jadikan kami bejana-Mu, jadikan kami bejana-Mu. Yesus, terima kasih Bapa. Kau Bapa yang kekal, Kau Bapa yang baik, tiada Allah yang seperti Engkau. Kau Bapa kami, Kau Allah kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kristus bisa membuat orang jadi kuat. Amin. Di mana kekuatan saudara dan saya? Inside. Dia yang di dalam kita lebih besar dari segala roh di dalam dunia. Kekuatan orang bukan fisik. Saya harus mempersiapkan saudara buat dua hal. Yang pertama, yaitu menghadapi aniaya. Itu pertama. Yang kedua, saya harus mempersiapkan saudara menghadapi apa? Menghadapi berkat. Saudara akan masuki a new season of blessing. Sebagai pemimpin saya menghadapi banyak orang kuat ketika menghadapi aniaya. Ketika orang menghadapi aniaya itu orang dekat dengan Tuhan. Tapi ketika menghadapi kelimpahan, tidak tahan. Supaya hamba Tuhan harus mempersiapkan saudara. Dan mengingatkan saudara. To be strong. Di dalam Dia itu kekuatan kita. Dua Korintus 15 ayat ketiga.
Examine yourself. Periksalah dirimu sendiri. Apakah kamu tidak percaya bahwa Kristus hidup di dalam dirimu? Kalau kamu tidak percaya Kristus hidup dalam dirimu, engkau tidak akan teguh dan jaya. Tetapi apabila engkau percaya Kristus hidup di dalam dirimu, the one who live within you, not only make you strong, make you victorious. Semua begini, make you victorious. Bukan nanti, bukan 10 tahun lagi, bukan waktu Tuhan Yesus datang. Kapan? Kapan? Katakan today, sekarang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Engkau adalah pahlawan perang. Adonai, Yahweh, itulah namamu. Engkau akan punya satu umat di Surabaya ini yang kuat, yang dahsyat, yang hebat. Bukan yang cengeng, bukan yang lemah. Strong in the Lord our God. Dalam nama Yesus, berbicara kami siap untuk menerima firman-Mu. In Jesus name, amen. Silakan duduk saudara kekasih. Kenapa anak-anak perlu diserahkan? Mazmur 90 berkata, Tuhan adalah tempat kediaman kami sejak dahulu kala. Tempat kediaman itu bahasa Indonesia tempat perteduhan. Salah terjemahan. Karena saya periksa yang disebut tempat perteduhan. Kalau tempat perteduhan itu emperan, teras. Itu ma'on, katakan ma'on. Ma'on itu dwelling place, rumah. Tuhan adalah rumah kami. Kekuatan saudara dan saya cuma satu. In Him, di dalam Dia. Efesus pasal yang ke-6. Ayat 10 sampai dengan 20. Saya bacakan, ikuti dalam dua terjemahan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan. You may be able, mampu melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan pertempuran kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah, katakan ambillah, seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, termasuk Timotius Arifin. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, kata Rasul Paulus, dikaruniakan perkataan yang benar, akan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Ambassadors in bonds. Dia tidak berkata aku adalah narapidana Romawi, tidak. Aku adalah duta besar yang diperlakukan dengan tidak benar, ya. Aku perwakilan kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Berdoa supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, baru-baru ini ada satu cerita tentang seorang juara dunia. Juara dunia
balap sepeda Tour de France 7 kali. Sehingga hanya dia yang boleh memakai, kalau perlombaan itu hanya dia memakai kaos berwarna kuning. Di China yang pakai warna kuning cuma satu. Itu Huang Ti. Warnanya kuning. Itu warna kemuliaan. Warna raja. Dia juara Tour de France 7 kali. Namanya sangat terkenal. Lalu kemudian dia membuat sebuah yayasan. Ya, saudaraku. Dan dia mengeluarkan sebuah gelang dari silikon berwarna kuning. Yang ada tulisannya Live Strong. Kenapa? Dia pernah terkena cancer. Dan cancer itu hampir-hampir membunuh dia. Tapi dia kemudian bangkit. Dan kemudian ikut lagi perlombaan. Juara lagi saudaraku. Dialah Lance Armstrong. Yayasan itu adalah untuk research cancer. Lance Armstrong ini saudara menginspirasi banyak orang. Karena hidup di dunia tidak mudah. Saya katakan life is a war. Dari apa yang kita baca tadi, itu peperangan seumur hidup. Satu hari ada seorang teman kita begitu dibaptis, dia mimpi dicekek setan. Saya bilang congratulations. Sebab kamu bukan lagi anaknya setan. Kamu anaknya Tuhan. Hidup bukan piknik. Hidup itu peperangan. Tapi satu hal kita belajar, kekuatan manusia biasa terbatas. Kita perlu kekuatan yang dari luar. Berbeda dengan satu lagi. Yang satu lagi mengeluarkan gelang untuk research AIDS. Orangnya kurus, jalannya tidak bisa karena sering digebukin, jalannya gini. Gelang itu, saya punya gelang itu. Tulisannya 46664. Itulah Nelson Mandela. 466 adalah nomor narapidana. 64 saudara adalah tahun dia masuk penjara. 18 tahun dia dalam penjara itu secara berturut-turut. Dan saudaraku setiap hari dimaki-maki, dikata-katai. Dan bahkan saudaraku setiap hari kepalanya harus taruh di lubangnya monoblok untuk dikencingi. 30 tahun kemudian, dari tahun 64, tahun 94, dia menjadi presiden kulit hitam pertama. Yang sekaligus menghancurkan sistem apartheid. Presiden kulit hitam pertama. Dan saudara tahu, ini loh hidup kalau ada Tuhan itu kuat. Sipir penjara yang ngencingi dia itu bukan dihukum. Disuruh membawakan Alkitab. Pada waktu dia disumpah jadi presiden. So setuju, he's a great man? Ya. Kristus bisa membuat orang jadi kuat. Amin. For the one who lives within you will be strong in you today. Saudara, untuk menghancurkan bangunan, maka konstruksi beton itu dikupas, besinya diambil. Ketika besinya diambil, tidak ada kekuatannya diambruk. Di mana kekuatan saudara dan saya? Inside. Dia yang di dalam kita lebih besar dari segala roh di dalam dunia. Kekuatan orang bukan fisiknya. Saya masih ingat presiden yang mengalami aniaya kehebat-hebatan. Saudaraku sampai jalannya begini, saudaraku Kim Dae-jung dari Korea Selatan. Bangkit menjadi pemimpin. Saya mau beritahu saudara, jangan saudara bermimpi bahwa everything's gonna be alright.
Hari-hari ini penganiayaan ada di mana-mana. Jangan seperti burung yang masukkan kepala dalam pasir yang berkata everything's gonna be alright. Saya harus mempersiapkan saudara buat dua hal. Yang pertama, yaitu menghadapi aniaya. Itu pertama. Yang kedua, saya harus mempersiapkan saudara menghadapi apa? Menghadapi berkat. Saudara akan masuki a new season of blessing. Apakah kita siap? Sebagai pemimpin saya menghadapi banyak orang kuat ketika menghadapi aniaya. Ketika orang menghadapi aniaya itu orang jadi dekat dengan Tuhan. Tapi ketika menghadapi kelimpahan, tidak tahan saudara. Sebagai hamba Tuhan saya harus mempersiapkan saudara. Dan mengingatkan saudara. To be strong. Ketika saya baru bertobat. Bersama-sama waktu itu Pak Musa. Lagu saya itu lagu ini. Coba saya minta kunci G ya. Lagunya begini. Zaman itu. Ini nostalgia sedikit Pak Musa. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Help me stand. I'm tired. I'm weak. I'm born. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Lagu bagus ya, nyanyi sama-sama. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm bored. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Saudara, itu kebanyakan orang seperti itu. Saya dapat telepon. Saya tidak tahan lagi. Tidak tahan lagi. Saya minta mati saja. I'm tired. I'm weak. I'm bored. Loh Pak, kan kita mesti jujur. Kalau teler ya bilang teler. Tidak. Alkitab tidak ngajari gitu saudara. Tuhan berkata, let the weak say. Let the weak say. Let the poor say. Sekarang nih, let the poor say, I'm melarat. Nggak boleh. Salah ya. Let the weak say, I'm strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. That's what the Lord has done. Semua katakan, let the weak. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. That's what the Lord has done in me. Yeah! Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. Hosanna, 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 that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again.
Ya. Kebanyakan daripada kita salah. Perintah Tuhan hari ini. Be strong in the Lord. In the strength of His might. Ayat 11 berkata, that ye may be able. Supaya kamu mampu, katakan mampu. Supaya kamu bisa, katakan bisa. Supaya kamu kuat. Kuncinya adalah be strong in the Lord. Bukan be strong in yourself. Be strong in the Lord. In the strength of His might. Strong di sana adalah endinamai. Endinamo dan endinamai. Endinamo itu artinya seperti kalau saudara tahu, kekuatan yang di dalam. Amin. Kekuatan yang ada di dalam. Bulan lalu be healthy ya. Bulan ini be strong. Bulan depan be blessed. And dinamo itu to be able, empower. Lampu ini apabila listriknya tidak ada bisa bunyi nggak? Listrik itu seperti gambaran kuasa Tuhan yang empower. Menjadikan kuat. Lalu kemudian strength adalah kratos. Pak kok banyak bahasa asing? Gampang. Ilingo atos. Beres saudaraku. Ya. In the strength of His might. Might itu adalah iskis. Saudara, ada 3 cara untuk naik ke sini. Yang pertama naik tangga. Yang kedua escalator. Yang ketiga yang satu pakai tenaga sambel. Yang kedua ya enak tapi masih agak panjang. Yang ketiga enggak usah keluar keringat. Minggu lalu saya memberikan contoh 2 orang pemuda yang ingin bertemu gadis di lantai 32. Yang satunya badannya gede. Urat kawat, balung wesi, keringetnya wedang jahe. Dia naik ke lantai 32 saudara. Sampai sana. Tapi yang satunya lagi tidak keluar keringat. Tapi tidak keluar keringat, why? Naik lift, ya kan? Makdul. Itulah iskis. Saudara, orang dunia itu naik tangga carrier, nginjak-nginjak orang lain. Anak Tuhan tidak usah. Promosi daripada Tuhan maksrot. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak usah nginjak orang lain. Tuhan yang ngangkat. Amin saudaraku. Be strong in the Lord. Saya memberikan 4 rahasia. Siap? Yang pertama. The strength in knowing your identity. Kekuatan dengan mengetahui identitasmu. Identity berasal dari bahasa Latin. Idem et idem. Disingkat identidem. Idem et idem itu same and same. Katakan same and same. Kalau saudara tulis idem atau idem. Artinya apa? Sama. Tidak beda. Identidem itu identity. Itu saudaraku artinya sama. Sama dengan siapa? Dengan Tuhan. Manusia diciptakan seperti Tuhan. Tadi pembacaan kita adalah stand therefore. Di dalam kitab Efesus kita diberitahu, Efesus 1 ayat 3. Segala berkat di sorga sudah diberikan. Karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Banyak orang frustrasi karena apa? Lihat kantongnya sendiri. Banyak orang yang stres karena apa? Lihat kemampuan keluarganya yang di bumi. We belong to the most wealthy family in the world.
Kita nih keluarga paling kaya di dunia. Kita nih keluarga paling berkuasa di dunia. Kita keluarga paling berpengaruh di dunia. Keluarga Allah. Kita nih keluarga Tuhan. Satu hari saya masih ingat, nggak tahu Pak Musa masih ingat nggak? Ada seorang ibu datang, Pak, suami saya tuh yang mukuli saya kalau saya ke persekutuan datang, Pak, dia mau bikin kacau di sini. Dan harap Bapak tahu, dia itu nyembah monyet. Saudara tahu? Betul. Waktu saya berikan tantangan, majulah dia sambil cengar-cengir. Cengar-cengir saudaraku. Saudara tahu kita menjadi sama dengan yang kita sembah. Saya ulang sekali lagi. Kita menjadi sama dengan yang kita sembah. Dia tuh nyembah monyet saudaraku. Wajahnya persis monse itu saudaraku. Dia cengar-cengir gini, kasihan sekali. Identitas tuh perlu. Satu hari saudara, ya, ada seorang teman saya berkata, Kok Arifin, anak Woni loh, rukun. Satu sio monyet, satu sio anjing. Jadi bisa berteman. Yang itu monyet, yang satunya anjing. Setahu saya monyet dan anjing di mana saudaraku? Tanda bedas itu. Der. Kesian sekali. Tapi kalau orang beriman, kalau ditanya, anakmu umur berapa? Oh yang dokter tuh 4 tahun. Yang bisnismen itu 2 tahun. Amin saudaraku. Mulai kecil sudah diberitahu. Kamu dipakai Tuhan. Ya, yang penginjil itu baru 2 bulan. Bukan monyet, anjing. Aduh ngeri saudaraku. The strength by knowing your identity. Itulah kekuatan Tuhan Yesus. Siapa paling strong? Ya Tuhan Yesus kan. Apa yang mau dihancurkan oleh iblis? Identitas kita. Krisis terutama di dunia ini adalah krisis identitas. Karena itu orang selalu ingin jadi orang lain. Sepatunya mesti ada mereknya, kalau perlu ditulis. Ya, bajunya. Kapan itu ada orang, Desi tenan saudaraku. Jas itu masih ada mereknya. Saya bilang copot dong. Dia bilang biar kelihatan baru. Dasar Desi Pol. Identitas kita di dalam Tuhan. We are chosen. Kita dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Kita telah diberikan segala berkat di dalam sorga. Segala bahasa apapun ya segala. All is all, 100%. Ada orang tanya pada saya, Pak, Bapak ini kok enggak pernah stres ya? Oh ya? Iya. Karena kekuatan saya bukan diri saya. Kekuatan saya dalam Tuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Tuhan yang membuat kita berhasil. Tapi ketahui siapa dirimu. Nyanyinya gampang. I know who I am. Ya tak? Iblis berkata pada Tuhan Yesus. Waktu dia lapar. Perutnya pasti keruyuk-keruyuk. Tuhan Yesus waktu jadi manusia, perutnya bisa keruyuk-keruyuk enggak? Bisa saudaraku. Maka laparlah Yesus. Kalau enggak lapar Yesus berarti robot. Berarti Yesus itu bukan manusia. Dia cyborg. Tapi dia manusia. Dia lapar. Lalu iblis datang. Jikalau engkau anak Allah. Yesus ditanya. Jikalau engkau anak Allah. Kasih bukti dong. Bikin sulapan. Di mana roti ini? Batu ini jadikan roti. Sekarang banyak pendeta gaya magician saudaraku. Karena tidak punya identitas. Identitas kita di dalam Tuhan. Saya bayangkan ketika itu memang Tuhan Yesus jawab adalah tertulis. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Bukan cuma dari nasi, dari bakpao. Atau siomay. Tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Proceeded out of the mouth of God. Jadi nomor 1 tahu identitas.
Saudara tahu Nelson Mandela waktu pakai nomor 466 tidak dipanggil Nelson. Juga tidak dipanggil Mandela, dia dipanggil 466 datang sini. Terus dikencingi. Apa mau dihancurkan? Mentalnya, kata mentalnya. Bulan lalu saya katakan pada saudara, itu perkataan mensana in corpore sano perlu direvisi. Dalam tubuh sehat terhadap jiwa yang sehat. Apa betul? Ini ada Pak Dokter dari Jerman ini. Apa betul Pak? Kalau tubuhnya sehat pasti jiwanya sehat, betul nggak? Belum tentu. Ya teman saya cerita, ada orang di samping dia badannya gede berotot. Waduh saudaraku, begini ada sayapnya di sini. Tapi mendadak dia bilang, permisi om, Eka mau pipis. Tubuhnya sehat, jiwanya tidak sehat. Banyak orang 3S, stres, stroke, lalu yang terakhir, stop. Tapi kita sebagai anak Tuhan, be strong in the Lord. Yang kedua, the strength by knowing your position. Kalau kita tahu identitas kita, kita tahu posisi kita. Kita baca Efesus 2 ayat 6. Kalau kita baca kitab Efesus ada 3 kata kunci. Yaitu sit, walk, and stand. Sit, walk, and stand. Kata sit, walk, and stand. Pagi hari ini karena sudah bertumbuh dewasa harus diberi pelajaran Alkitab. Sit itu duduk. Walk itu hidup atau berjalan. Yang ketiga itu bertahan. Berdiri, pasang kuda-kuda. Tidak mau undur 1 senti pun. 1 milimeter pun tidak mau mundur. Nah, Efesus 2:6 mengatakan, kitalah telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan telah didudukkan bersama dengan Kristus di alam sorgawi, in the heavenly places, in Christ Jesus. Semua kata kunci adalah in Christ Jesus, in Christ, in Christ, in Him, in the Lord, in the Lord, in the Lord. Di dalam Dia itu kekuatan kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat. Amin. Saudara, kekuatan itu pada Yesus. Yang kedua, know your position. Coba bangkit berdiri. Ya, saudara tunjuk setan itu dan usir dia. 1, 2, 3. Tunjukkan. Di mana setan? Ayo. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Ada yang gini saudara. Ada yang begini. Ada yang begini. Yang mana yang betul? Kalau begini kita di sebelah mananya setan? Kita di bawahnya, tidak heran kita ditembaki terus. Kalau gini sejajar, Alkitab mengatakan dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Injak dia 1, 2, 3, jebret. Silakan duduk. Saya ketemu banyak Kristen Nintendo. Kemana-mana mbak pistol air, kasih diisi diisi apa namanya? Anggur perjamuan. Mana-mana ketok tuyul. Itu Kristen Nintendo. Nggak ngerti posisinya saudaraku. Our position is with Christ. Di mana? Alam surgawi. Saya sering memberikan ilustrasi ini. Ketika kita baru di runway. Kelihatan bandara besar. Lalu kita mulai take off. Bandara mulai agak kecil. Kita naik lebih tinggi. Bandara cuma kotak korek api. Naik lebih tinggi kayak pentol korek. Naik lebih tinggi tidak kelihatan. Position menunjukkan sudut pandang. Saya punya masalah besar sekali. Oh ya? Dari mana kamu melihatnya?
Kalau kita lihat dari posisi kita bersama Kristus, semuanya kecil. Beritahu kiri kanan, kecil. Amin, saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Firman Allah mengatakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Waktu itu sama ini kita lagi nostalgia Pak Musa. Kita waktu itu melayani yaitu ibu dari Caiping, masih ingat ya. Dia belum pernah ke gereja, ibunya dari beliau ini seorang ibu itu tidak makan barang berjiwa 50 tahun. Belum pernah ke gereja. Dan ketika saya loncat dari panggung turun ke bawah, dia tidak lihat saya. Dia melihat satu makhluk yang besar mengenakan perlengkapan senjata perang. Katanya, iku loh kayak perang-perang film-film kerajaan. Dia tidak bisa menjelaskan, tapi seperti ini, tapi berkilau-kilau saudara. Ya, berkilau-kilau. Sampai dia, waktu saya datang dia gini. Saya lihat wajah saya gak terlalu mengerikan kan. Tapi dia gini saudaraku. Karena dia lihat itu bukan saya. Tetapi seorang yang mengenakan perlengkapan senjata. Saya mau beritahu saudara. Kekuatan kita in Christ. Saya berikan sedikit pelajaran Alkitab. Ketopong keselamatan. Salvation. Soteria bahasa aslinya itu Yeshua. Yeshua itu nama siapa? Yesus. Aslinya Yeshua. Yesus itu Yeshua bahasa Yunani. Jadi ketopong keselamatan itu Yesus. Nah ini kuncinya. Lalu rompi anti peluru. Breastplate of righteousness. Apa itu saudara? Righteousness bukan sesuatu. Righteousness is someone. Belt of truth. Terjemahan bahasa Indonesia ikat pinggang kebenaran. Yesus berkata, I am the truth. Karena tidak ada manusia yang bisa berkata begitu. Kecuali Allah yang menjadi manusia. Yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Lalu kemudian saudaraku, kasut. Kasutnya tentara Romawi itu bawahnya ada kayak paku-pakunya supaya tidak tergelincir. Namanya kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Peace adalah ciri khas dari Tuhan Yesus. Namanya Raja Damai. Yesus itu Raja Damai. Amin. Bukan Raja Tega. Raja Damai. Kalau orang dalam Tuhan, damai itu bukti bahwa dia orang beriman. Lalu perisainya perisai iman. Semua itu tentang seseorang. Pedang itu juga tentang Yesus. Sebab pedang adalah firman Allah. Siapa firman Allah itu? Seseorang namanya Yesus. Saya lihat itu. Davar, memra, itu word. Tuhan memerintahkan untuk kuat. Terutama kuat mental saudara. Orang berkata tidak kuat lagi, apa yang tidak kuat? Mentalnya. Itu membedakan juara dengan yang tidak. Saudara ingat ketika menghadapi Pans Gunalan dan Tan Ai Hwang. Rudi Hartono pernah ketinggalan 14-1. Kalau saudara 14-1 ya sudah menyerah saja. Menyerah tidak ada dalam kamusnya. Dia ambil satu demi satu. Sampai menang. Champion of champions. Padahal dulu belum penuh Roh Kudus apalagi sekarang. Sekarang jadi hamba Tuhan. 14-1. Orang berkata, oh lempar anduk saja. Menyerah saja, dia tidak. Menyerah tidak ada dalam kamus dari orang yang menjadi juara. Tuhan mau kita jadi juara. Yang terakhir adalah the strength in knowing atau by knowing your purpose and your inheritance. Purpose itu tujuan. Kita perlu mengetahui tujuan hidup kita. Saya tahu saya diperpanjang hidup saya oleh Tuhan.
Saya melayani Tuhan tahun ini 33 tahun. Tuhan punya purpose in my life. Jadi bapak dari banyak orang. Saya tahu saya dipanggil untuk jadi church planter. Menanam gereja di mana-mana. Dan sebagai orang percaya kita harus tahu juga the purpose of our inheritance, warisan. Tentang purpose kita sebanyak bicara. Saya mau bicara langsung saja kepada yang nomor 4. The strength in knowing your inheritance. Nah, Mazmur pasal 2 Tuhan berkata, mintalah kepadaku dan aku memberikan suku-suku bangsa dan bangsa-bangsa dan ujung-ujung bumi menjadi milik kepunyaanmu. Gereja ini didirikan dengan percaya Surabaya bukan cuma jadi kota pahlawan biasa, tapi kota pahlawan rohani. Dan kota ini menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat. Kota ini menjadi praise city. Nenek moyang kita bukan orang yang lemah. Nenek moyang kita orang-orang hebat. Surabaya bukan kota pengecut. Jadi jangan ada yang berkata kepada saya, Pak, saya nggak tahan lagi. Saya katakan be strong in the Lord. Let the weak say I'm strong. Strong di sana dalam Yoel pasal 3 artinya gibor. Gibor itu adalah pahlawan perang. Aku ini pahlawan perang. Salah satu orang paling kuat yang saya kenal itu my mom. Yang ada di depan ini. Tubuhnya kelihatan lemah. Oh, mentalnya hebat. Satu hari papa saya difitnah orang masukkan penjara. Dia ngajak saya nyanggong orang yang sebetulnya bersalah di depan rumahnya. Dia laporkan polisi, papa saya dikeluarkan. Kita ketemu preman-preman pada hari itu. Saya kagum mama saya. Saya waktu itu dia masih baru jatuh, tangannya diikat begini, digips. Dia tidak pernah cengeng. Ternyata dia ngaku kekuatannya di mana. Dia masuk kamar, dia kunci, dia nangisnya di situ. Baru kenal Tuhan Yesus. Dia cuma kenal satu lagu. Yesus sobat yang setia, aku datang padamu. Di dalam mara bahaya, Tuhanlah pelindungku. Cuma itu lagunya. Dia berlutut dalam keadaan lemah, bangkit. Strong in the Lord. Papa saya yang jagoan itu lemah saudaraku. Kenapa? Papa saya itu jagoan. Benar-benar jagoan. Seingat saya ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Dikasih uppercut. Oh, kalau ada maling masuk rumah saya. Kasihan malingnya saudara. Difermak dulu baru serahkan polisi. Tapi ketika menghadapi kehidupan. Karena waktu itu dia belum kenal Tuhan Yesus. Dia mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pernah cerita saudara, lagunya salah. Dia salah nyanyi. Lagunya gini. So deep is the night. No moon tonight. No friendly stars to guide me with its light. Papa saya hampir bunuh diri. Why? Dia kuat dengan kekuatan sendiri, tidak dalam Tuhan. Mama saya kekuatannya dalam Tuhan. Akhir hidupnya baru papa saya percaya Tuhan Yesus. Hari ini. Jangan ada saudara coba-coba dengan kekuatanmu sendiri hidup di dunia ini. Biarkan Tuhan memberikan kekuatan padamu. Firman Allah berkata, stand therefore. Saya memberikan satu kesaksian pada saudara. Baca dulu 2 Samuel 23 ayat yang ke-9. 2 Samuel 23 tentang Sama anak Age. Sama anak Age orang Harari itu berdiri. Sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada apa? Sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Stop sana.
Bukan tambang berlian. Tapi kacang merah. Dan tentara semua melarikan diri di hadapan orang Filistin. Tinggal dia sendirian. Di bagian yang lain dalam kitab Tawarikh dikatakan dia bersama dengan Raja Daud. Cuma 2 orang. Mempertahankan apa saudaraku? Cuma ladang penuh kacang merah. Dia tidak mundur. Tapi dia bertahan di sana. Dia tidak mau mundur sedikit pun. He stand. Dan kemudian Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan seperti itu. Apalagi yang bisa diharapkan? Suami saya tidak mungkin berubah. Istri saya tidak mungkin berubah. Orang tua saya tidak mungkin berubah. Dengar. You must be strong. Sama seperti Sama. Pertama dia bersama rajanya. Dan yang kedua dia berkata, tidak ada sekalipun ladang kacang merah diserahkan pada Filistin. This is my inheritance. Ini adalah warisan saya. Perkataan terakhir adalah stand. Saya memberikan sebuah ilustrasi. Saya ketemu seorang jenderal yang jadi pahlawan nasional di negaranya di Israel. Namanya Evi Etam. Waktu itu dia juga capek saudaraku dan seorang temannya berkata, yuk saya beri hadiah untuk kamu liburan di Alaska. Di Alaska itu saudaraku banyak ikan salmon. Dan ketika dia pergi ke sana, tapi saudara tahu bahwa di sana banyak beruang. Beruang grizzly yang besar itu saudara. Kalau berdiri bisa lebih dari 2 meter. Taringnya besar, cakarnya gede, mengerikan. Dan sebagai tentara dia selalu tanya pada guide. Loh bagaimana kalau kita ketemu dengan beruang? Lalu rupanya sebanyak orang tanya begitu dengan lancarnya. Guide ini menjawab, kamu jangan lari tapi kamu berdiri tegak. Lalu kamu bersuara. Kamu bersuara katakan beruang, saya datang ke sini tidak ganggu kamu. Saya datang ke sini berlibur dan mau mancing. Semua orang ketawa saudaraku. Tapi dia ingat itu. Mungkin saking lucunya dia ingat. Ketika dia sedang siap untuk sedang mancing asik. Sebagai orang yang terlatih dia rasa ada satu yang di belakangnya. Ketika dia berbalik, jarak segini saudara. Itu beruang grizzly yang gede itu saudaraku. Berdiri siap menerkam dia. Lalu dia ingin perkataan guide. Do not run. Oh ya takut saudaraku. Dia dapat senjata cuma pakai pancing. Dan dia cerita dia ngaku. Sebagai orang Israel. Dia berdoanya Yahudi gini. Semua Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Dengar hai Israel. Tuhan itu Allahmu, Tuhan itu Esa. Lalu dia ingat perkataan itu. You must stand and say words like this. Beruang, aku di sini tidak ganggu kamu. Tapi ya gemeter. Gitu ya saudaraku. Ya, aku dari situ cuma mancing. Yang aneh dia cerita. Beruang itu dengar itu. Kembali saudara. Keringatnya saya bayangkan tidak sejagung-jagung lagi. Itu sak nongko-nongko saudaraku saking gedenya. Saking takutnya. Dan ketika dia kembali saudara. Maka dia akan cerita. Lalu guide yang lebih senior menerangkan. Orang ini bukan orang Kristen yang menerangkan. Dia berkata begini. Manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang bisa berdiri tegak. Kedua, manusia satu-satunya di dunia ini yang bisa mengeluarkan voice. Yang lain mengeluarkan sound. Yang mengeluarkan voice cuma manusia. Jangan lupa identitas saudara. Saudara dan saya diciptakan seperti Tuhan. Kita adalah the image of God. Imago Dei. Kita ini image daripada Tuhan. Dan cuma kita yang bisa bersuara. Pelajaran buat kita semua. Baru-baru ini saya dapat tantangan ada orang cari perkara dengan saya. Yang saya lakukan apa? I stand. And I make a statement. Orang yang mencari perkara dengan aku.
seperti tidak ada dan hampa. Setiap senjata yang diarahkan kepadaku akan seperti tidak ada dan hampa. Itulah baca di bagian bagiku sebagai hamba Tuhan. Dan kebenaran yang aku terima daripada Tuhan. Jangan ada lubang di baju sirahmu. Iblis memakai panah api. Panah api untuk menyerang engkau. Panah api untuk menyerang hatimu. Untuk menyerang hidupmu. Saya mau beritahu. Be strong in the Lord. In the strength of His might. Stand. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti di atas tangan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Yang sudah mengangkat roti, mari kita siapkan hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan. Dengan tangan kanan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami bersyafaat dan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Yang sedang mengalami pandemi Tuhan. Kami berdoa mulai dari pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Kiai Maruf Amin sebagai wakil. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan supaya mengambil keputusan terbaik berserta semua jajaran menterinya. Tuhan memberkati bahkan sampai ke tingkat paling rendah di instansi-instansi di negara kami supaya mengambil keputusan yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih Tuhan, berikan kesadaran untuk setiap kami rakyat Indonesia supaya kami menjaga diri kami, menjaga orang lain, supaya kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati daerah-daerah sekitar di mana kami beribadah. Memberkati jemaat Tuhan, memberkati gereja ini, memberkati pelayanan-pelayanan kami, memberkati orang-orang yang membutuhkan bantuan. Tuhan jawab semua doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mau menutup ibadah ini. Biar kiranya damai sejahtera Kristus turun atas kami. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahmu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan Maranatha kali yang kedua. Berkat ini kami terima dalam berkat Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. Tuhan memberkati.